Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Merupakan sebuah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba dimudahkan untuk bisa merasakan nikmatnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cahaya ini didapatkan oleh seseorang karena sebab, dan Allah menjadikan ilmu sebagai sebab terkuat yang membuat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan cahaya kebaikan. Tentunya jamaah rahmatillah Allah, hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh dan kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah melepaskan kelezatan duduk di majelis ilmu dan kemudian tidak akan pernah berhenti untuk senantiasa meraih kelezatan demi kelezatan di dalam langkah-langkahnya, di dalam ikhtiarnya, di dalam ijtima'nya bersama kaum muslimin untuk bisa mendengarkan, kemudian mencatat, kemudian memahami, dan kemudian mengamalkan apa yang muncul atau berada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang teramat sangat kita harapkan Allah menjaga seluruh kenikmatan ini dan tidak pernah mencabutnya dari kita. Ahibati fillah azanallahu wa yakum. Di antara perkara yang membuat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mampu merasakan manisnya, nikmatnya, kemudian agungnya ilmu yang dia cari dan dia kejar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Salih Al-Utsaimin hafizahullahu taala al-'Allamah al-Musnid di dalam perjumpaan sebelumnya. Beliau mengatakan perkara yang pertama adalah hifdzu matnin jami'in lirrajih. Menghafalkan matan yang jami' dan kemudian berisi pendapat-pendapat yang rajih. Nah, perkara yang kedua sebagai takmilah atau itmam dari perjumpaan sebelumnya, Syekh mengatakan bahwasanya seseorang mampu merasakan nikmatnya, agungnya ilmu ketika dia mengambil ilmu dari seorang mufid, syekh atau alim yang mufid, kemudian yang kedua nasih. Beliau mengatakan, wa ammal amru tsani fa akhdhuhu ala mufidin nasih fatafza'u ila syaikhin tatafahhamu anhu ma'aniyah yattasifu bihadaini al-wasfain. Ketika seorang penuntut ilmu mengambil ilmu dari seorang mufid,
nasih. Maka jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang akan mendapatkan nikmatnya atau merasakan keagungan ilmu yang dicarinya. Syekh mengatakan bahwasanya seorang penuntut ilmu mengambil ilmu dari seseorang yang memiliki dua sifat. Dari seseorang yang memiliki dua sifat. Sebagaimana disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah ifadah. Yang pertama itu adalah ifadah. Apa yang dimaksud dengan ifadah? Syekh menjelaskan hiyal ahliyah fil ilmi. Yang dimaksud dengan ifadah adalah seseorang yang memiliki kompetensi, keahlian di dalam ilmu yang diajarkan. Fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi. Maka sifat itu ada pada orang yang dikenal dia menuntut ilmu. Wa talaqqihi hatta adrak, dan dia kemudian melakukan talaqi, artinya mengambil ilmu langsung dari gurunya. Itu yang disebut dengan talaqi, ada perjumpaan antara si murid dengan gurunya. Hatta adraka, sampai dia memiliki kemampuan yang lengkap, yang sempurna tentang ilmu yang dipelajarinya. Fasarat lahu malakatun qawiyatun bihi, kata Syekh. Maka beliau atau dia memiliki kemampuan kemudian yang cukup, yang mumpuni untuk bisa mengajarkan kembali kepada orang lain. Ini yang disebut dengan mufid atau ifadah. Dalilnya kata Syekh, wal aslu fi hadza ma akhrajahu Abu Daud. Dalilnya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud rahmatullahi taala alaih dengan sanad yang sahih atau dengan sanad yang kuat, qawi, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul au qal. Dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya. Rasul mengatakan tasma'un. Apa artinya tasma'un? Kalian mendengar. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Para sahabat. Para sahabat mendengar dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Apa yang didengar dari Rasulullah? Ilmu. Adakah hal yang lain yang didengar dari Rasulullah SAW oleh para sahabatnya? Apakah semuanya ilmu? Jamaah yang rahmatillah Allah. Ada hal lain. Namun yang dimaksud oleh Rasul adalah ilmu dari kitabullah dan kemudian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Rasul, wa yusma'u minkum, dan orang lain mendengar dari kalian. Dan orang lain mendengar dari kalian. Rasul sedang mengajarkan cara bagaimana memindahkan mengajarkan ilmu. Kalian mendengar dari Nabi, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Orang lain mendengar dari kalian. Berarti mereka menyampaikannya. Kemudian kata Rasul, wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Dan kemudian akan ada orang yang mendengar dari orang yang mendengar dari kalian. Ini yang disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Riwayah. Ya. Tapi ingat jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ilmu itu menjamin apa dia? Riwayat di dalam ilmu menjamin apa? Kesahihan dan kemudian satu lagi, kesahihan dan satu lagi, pemahaman yang benar dari ilmu yang diajarkan. Karena riwayat menunjukkan seseorang mengambil ilmu dari seorang guru. Ya. Dan orang yang dijadikan guru adalah orang yang memiliki kemampuan. Nah, berikutnya jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, itu harus disempurnakan dengan sifat yang satu lagi, yaitu nasih. Nasih. Apa arti nasih jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala? Dijelaskan oleh Syekh di dalam kitabnya. Salahiyatus syekh lil iqtida' bihi. Pantasnya seorang guru, seorang syekh untuk diikuti. Jadi sosok yang pantas untuk dijadikan apa? Panutan. Kalau ada seorang alim akan ilmu hadis tapi dia merokok,
Ini disebut nasih atau tidak? Hah? Kenapa? Bismillah. Antum tidak suka merokok berarti? Kenapa nggak suka merokok? Ini ijma di ruangan ini haram katanya. Dan memang haram. Ya, efeknya bukan hanya saja buruk. Tapi ada yang jauh lebih besar dari itu, jamaah rahmatillah. Seseorang yang menghancurkan tubuhnya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri, dia sedang melanggar dua larangan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, begitu juga oleh Nabinya Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih. Ini keburukan yang tertinggi dalam perbuatan menghisap rokok. Karena bukan hanya Allah yang dibantah, tapi juga Nabinya Muhammad SAW yang dibantah. Ini adalah kedurhakaan yang sempurna. Nah, seorang guru itu punya salahiyah lil iqtida. Dia pantas dijadikan panutan. Kata Syekh, wal ihtida bihadyihi. Dan dia orang yang pantas diterima petunjuknya, arahannya, ajarannya, wadallihi wasamtihi, dan kemudian perilaku dan sifat sifat perbuatannya itu pantas untuk diikuti. Ini yang disebut dengan muru'ah. Muru'ah itu artinya kewibawaan. Seorang guru harus punya wibawa. Seorang guru harus seseorang yang menjaga adab dan akhlak. Ahibati fillah azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya muncul di kalangan salafus saleh perkataan yang masyhur. Ini bukan hanya saja satu ulama yang mengatakannya, tapi banyak ulama yang mengatakan, inna hadza al-ilma dinun. Ilmu yang kalian cari dan pelajari ini adalah sesungguhnya dia adalah agama. Bagian dari agama. Bukan sekedar ilmu yang menyokong kehidupan kita, tapi ilmu syar'i adalah bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, fanzuru. Lihatlah amman ta'khuduna dinakum. Lihat dari siapa kalian mengambil agama. Dari siapa kita harus mengambil agama, jamaah rahmatullah? Tadi sudah disebutkan. Salah satunya apa? Ifadah. Dia memiliki ifadah atau seseorang yang mufid, yang punya keahlian. Yang kedua? Nasih. Yang ketiga? Belum disebutkan. Taib. Tulis jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Az-Zarnuji Al-Hanafi, beliau mengatakan seperti ini. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, yanbaghi, seorang penuntut ilmu itu sepatutnya an yakhtara, dia memilih guru yang al-a'lam. Sifat yang ketiga, al-a'lam. Orang yang paling berilmu di antara yang lain. Wal awra, kemudian yang berikutnya awra. Awra itu artinya yang paling tinggi kewaraannya. Dan wara adalah sikap seseorang yang senantiasa menjaga dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan wara. Tidak tertarik dengan dunia. Tidak tertarik dengan dunia. Ketika kewaraan menggiring seseorang untuk tidak tertarik kepada dunia, artinya dia zuhud. Artinya apa? Zuhud. Dia nggak butuh. Ya. Kemudian yang berikutnya, sifat berikutnya al-asan. Al-asan. Al-asan artinya yang usianya paling dewasa, paling berumur. Karena usia menyempurnakan apa jemaah? Usia menyempurnakan apa? Akal. Usia menyempurnakan akal. Jadi jangan pernah berpikir usia muda, di dalam usia muda seseorang kemudian memiliki apa? Kesempurnaan berpikir. Tidak. Sealim apapun dia.
Itu dinyatakan sendiri oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam salah satu ceramahnya. Di masa pencarian beliau, yakni di masa talabul ilmi, beliau pernah terbawa oleh pemikiran sebagian orang yang ternyata berpaham atau memiliki pemahaman Khawarij. Maka beliau punya kebiasaan yang sangat baik. Ketika beliau memiliki kebingungan di dalam satu masalah, maka beliau beristisyarah. Beliau meminta nasihat. Beliau berdiskusi dengan siapa? Dengan gurunya yang sudah berusia lanjut. Artinya yang sudah sangat dewasa. Yang tua. Maka setiap guru beliau, kata beliau, itu selalu memberikan nasihat kepada Syekh Saleh untuk tidak terburu-buru di dalam menerima sesuatu, dan kemudian mengatakan, sesungguhnya suatu saat engkau akan memahami perkataan kami ini ketika usiamu sudah sampai kepada usia kami. Karena usia membuat seseorang penuh dengan pengalaman. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW mengatakan al-barakah, keberkahan itu bersama. Ada bersama siapa? Senior. Bahasa Arabnya apa? Akabirikum, kata Rasulullah SAW. Akabir. Bersama orang-orang yang besar. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Akabir ini maknanya dua. Yang pertama adalah kabirun fil ilmi, besar di dalam masalah ilmu. Yang kedua adalah besar dalam masalah usia. Yang paling sempurna keberkahannya adalah orang yang paling besar ilmunya dan sekaligus paling tua di antara ulama-ulama yang lainnya. Nah, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat yang disebutkan. Al-Imam Malik punya kriteria yang lain, nasihat yang lain kepada para penuntut ilmu ketika mereka ingin menjadikan seseorang sebagai guru. Kata beliau, qala Malik, ya, Al-Imam Malik mengatakan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Khatib, yakni Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Jami' di Akhlaqir Rawi. Imam Malik mengatakan la yu'khadhul ilma min arba'ah. Kata Imam Malik, ilmu tidak diambil dari 4 orang. Dari selain mereka ini, maka silahkan mengambil ilmu dari mereka. Yang pertama kata beliau, la yu'khadh min safih mu'linin bisafah. Tidak diambil dari orang yang safih. Apa artinya safih? Orang yang kurang akalnya. Orang yang kurang akal, yang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan dia terang-terangan menunjukkan itu di hadapan khalayak ramai. Contoh misalkan seperti ulama, alim, ustadz atau apapun yang dia kemudian bernyanyi misalkan bersama seorang wanita di depan orang banyak. Ini namanya safahah namanya. Safahah menunjukkan seseorang itu kurang apa? Kurang akalnya. Ini kurang akalnya. Kenapa? Karena agama mengharamkan itu namun dia tetap melakukannya. Adakah orang yang lebih kurang akalnya dari itu? Jawabannya tidak, kata orang. Ketika dia terang-terangan menunjukkan. Ini orang-orang yang lemah. Maka dari orang yang seperti ini ilmu tidak boleh diambil. Yang kedua, kata Imam Malik, la yu'khadh min kadzdzab. Tidak diambil dari orang yang suka berdusta. Yakdzibu fi ahaditsin nas idza jurriba dzalika alaih. Kata Imam Malik, tidak diambil ilmu dari seorang pendusta yang suka berdusta di dalam pembicaraannya dengan manusia. Maksudnya suka berbohong. Ini bukan dalam urusan agama, kata Imam Malik, bukan dalam urusan agama. Wa in kana la yuttaham an yakdziba ala Rasulillah. Meskipun dia tidak dituduh berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ini cuma suka bohong saja. Misalkan saya dulu begini tapi bohong misalkan. Ya, suka ada yang seperti itu jemaah. Cerita ngarang
Dia berdusta saja, tidak menyebut ayat Allah, tidak menyebut hadis Rasul. Bagaimana dengan orang-orang yang suka berdusta atas nama Rasulullah SAW? Yang mengatakan ini hadis, padahal dia bukan hadis Rasulullah SAW. Maka ini jauh lebih berat, jauh lebih tidak pantas untuk diambil ilmu. Seperti orang yang mengatakan bahwasanya musim Ramadan, musim haji tahun depan, 2 tahun yang akan datang akan muncul Imam Mahdi dan seterusnya. Ini dalam istilah syar'i ini namanya kadzibun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dusta bukan hanya saja atas Rasul tapi atas Allah. Dia menetapkan sesuatu yang Allah pun tidak pernah mengabarkannya kepada siapapun. Waliyadzubillah jamaah. Apalagi kalau dia sampai menisbatkannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka la yu'khadh, tidak diambil. Meskipun seru pembicaraannya jemaah. Menarik. Wah, akhir zaman dan seterusnya. Taib. Yang berikutnya kata Imam Malik, wala min sahibi hawan yad'un nas ila hawah. Dan tidak diambil dari seseorang yang mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya dan mengajak manusia kepada hawa nafsunya. Dan ini banyak di zaman ini jamaah rahmatillah Allah. Mengajak manusia kepada perkara yang haram, yang memang disukai oleh dia. Maka orang yang seperti ini tidak pantas untuk diambil ilmu. Yang terakhir kata Imam Malik, jamaah rahmatillah Allah, wala min syaikhin lahu fadlun wa ibadah. Dan ilmu pun tidak diambil dari seorang syekh, seorang alim atau seorang syekh yang memiliki keutamaan dan ahli ibadah. Belum selesai kalimatnya jamaah rahmatullah. Oh, masa kau boleh ngambil ilmu dari? Kata Imam Malik, idza kana la ya'rifu ma yuhaddits. Ketika dia tidak faham dengan apa yang dia sampaikan dan dia bicarakan kepada orang lain. Dia tidak tahu maksud kalamullah, dia tidak tahu maksud Rasulullah SAW. Maka ilmu tidak diambil dari orang-orang yang seperti ini. Oleh karenanya para ulama jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika memilih guru, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jamaah, ya, itu mereka yuqaddimun nazar. Mereka memperhatikan siapa yang akan dijadikan guru. Diawasi. Seperti Al-Imam Abu Hanifah ketika akan belajar kepada salah seorang syekhnya, maka sebelum belajar maka diperhatikan tingkah laku perilaku syekh tersebut di dalam majelisnya. Akhlaknya seperti apa dan seterusnya. Yang kedua apa? Yastakhirullah. Mereka istikharah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istikharah ketika nikah, sudah sama ijma, kita semua sama. Ya, ketika akan nikah sudah. Sama satu lagi ketika mau bisnis, istikharah dulu. Sisanya sudah kelas. Padahal istikharah itu kata seorang sahabat Rasulullah SAW, allamana Rasulullah SAW al-istikharata ya fil asya'i kullih. Kami diajari istikharah sama Rasul dalam seluruh perkara. Mau melakukan apa saja, istikharah. Terlebih atau apalagi ketika seorang akan menuntut ilmu. Istikharah. Agar dia dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang apa? Yang tepat untuk mengajarinya ilmu syar'i. Ada satu pertanyaan jamaah rahmatullah. Jika kita berjumpa dengan seseorang yang alim berilmu, tapi kecondongannya kepada dunia besar. Kecondongannya kepada dunia besar. Ini boleh diikuti atau tidak? Boleh diambil ilmunya atau tidak? Jadi terlihat kecondongannya kepada dunia besar. Kecintaannya kepada dunia besar. Tapi dia berilmu, dia memiliki ilmu. Dan ini bukan perkara yang aneh. Ketika seseorang memiliki ilmu, maka belum tentu dia kemudian memiliki perilaku yang benar. Ya.
Tapi pertanyaannya, kalau ada seorang yang alim tapi kemudian kecintaan kepada dunia besar, bolehkah ilmunya diambil atau dia diikuti perkataannya dan perbuatannya? Maka jawabannya, perhatikan jawaban seorang imam yang bernama Ja'far ibnu Muhammad. Al-Imam Ja'far ibnu Muhammad mengatakan, idza ra'aitumul alim, jika kalian melihat seorang alim, muhibban lidunyahu, dia cinta dunianya. Contoh cinta dunia seperti apa? Jawab. Mengumpulkan harta, terus memperbanyak anak. Oh, ini sunnah aja, kalau perbanyak nggak ada masalah. Oh, memperbanyak istri juga sunnah sama. Ya. Senang jika mendapatkan dunia. Nah, senang ketika mendapatkan dunia dan sedih ketika kehilangan dunia. Ini para pecinta dunia, ini sifat mereka. Ya. Muhibban li dunia, jika engkau berjumpa dengan orang yang seperti itu, fattahimuhu ala dinikum. Fattahimuhu ala dinikum. Tuduhlah dia sebagai orang yang berbahaya bagi agama kalian. Apa alasannya? Kenapa kita harus memposisikan dia sebagai orang yang berbahaya, yang membahayakan agama kita? Karena kata beliau, fa inna kulla muhibbin li syai' yahutu ma ahabba. Karena setiap orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan dikuasai oleh sesuatu tersebut. Oleh karenanya jamaah rahmatillah Allah, ini perhatikan salah satu contoh yang terjadi di abad ke-20, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika beliau akan dibangunkan rumah yang megah dengan fasilitas yang luar biasa dari pemerintah, tapi beliau tidak pernah menerima dan selalu menolaknya. Padahal beliau berhak. Padahal beliau bukan orang yang dikenal sebagai pecinta dunia. Gak ada masalah. Maksudnya keimanan dan kebaikannya itu diyakini sebagai keimanan dan kebaikan yang kuat. Tidak goyah oleh dunia. Tapi beliau tidak ingin kemudian dunia yang tadinya tidak beliau butuhkan kemudian apa? Merusak agama beliau. Dunia itu baik atau buruk? Dunia baik atau buruk? Tergantung. Apa? Tergantung apa? Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW tentang dunia? Hah? Anak pilihkan satu sabda Rasulullah SAW. Kata Rasul, ala inna dunya mal'unah, kata Rasul. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada definisi lain dari Rasul. Gak ada. Jauh dari rahmat Allah. Setiap perkara dunia menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, itu faktanya jemaah. Dalam hadis yang lain bangkai kata Rasul. Dalam hadis yang lain seperti kotoran, makanan yang masuk dimakan, masuk ke dalam perut kemudian keluar jadi apa? Jadi kotoran. Itulah dunia. Kecuali 4 perkara kata Rasulullah SAW yang tidak dilaknat oleh Allah. Dan tidak ada satupun di antara 4 perkara ini yang ada hubungannya dengan dunia. Apa coba yang pertama? Alim, orang yang berilmu. Yang kedua, yang pertama alim bukan zikrullah. Yang kedua apa? Wa ma walah, yang serupa dengannya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ketaatan kepada Allah. Yang ketiga apa? Alim au muta'allim. Seorang alim atau yang terakhir seorang penuntut ilmu. Maka perhatikan perkara yang satu ini dari seseorang yang akan kita jadikan sebagai guru. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara tersebut jamaah rahmatillah Allah akan membuat kita mendapatkan kenikmatan di dalam menuntut ilmu dan kemudian muncul pengagungan kepada ilmu yang kita cari dan kita kejar. Karena seorang guru yang mufid,
yang tahu ilmu yang diajarkannya dan tahu bagaimana mengajarkannya, dan kemudian dia patut untuk dijadikan panutan, akan menumbuhkan kecintaan di dalam diri para penuntut ilmu terhadap ilmu yang sedang dicari oleh mereka. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, wal akhar, dan sifat yang lainnya dari seorang guru adalah ma'rifatuhu bitara'iqit ta'lim. Dia harus tahu bagaimana caranya mengajar. Karena ini berpengaruh terhadap apa jamaah? Sampainya ilmu dan tumbuhnya pengagungan di dalam hati seorang talib. Kadang-kadang orang meninggalkan ilmu hanya gara-gara gurunya tidak bisa menyampaikan dan memahamkan. Padahal yang disampaikan dan diajarkan adalah sesuatu yang hak, yang benar. Maka Rasulullah SAW punya kebiasaan dan beliau sebaik-baiknya guru punya kebiasaan mengulang-ulang kalimat beliau supaya apa? Supaya orang faham. Kadang-kadang berapa kali Rasulullah SAW mengulangi? 3. Terkadang terus-menerus agar orang tidak pernah lupa. Terus diulang sama dia. Sampai para sahabatnya mengatakan, coba diam Rasulullah SAW. Laitahu sakat. Biasanya dalam perkara yang besar, dosa yang besar yang dilanggar oleh seorang sahabat, maka Nabi terus ulang-ulang supaya dia sadar perkara ini jangan pernah diulangi lagi. Laitahu sakat. Ya, bayangkan para sahabat berharap Rasul diam. Itu artinya apa, Jom? Terus menerus. Mereka sudah paham, tapi terus sama Nabi diulang-ulang. Agar muridnya, agar para sahabatnya itu memahami bahwa ini perkara yang besar. Dan kemudian kata Syekh, wa ya'rifu ma yuslihu lahu wa ma yadurruh. Dan seorang guru harus tahu perkara apa saja yang bisa memperbaiki muridnya dan apa yang memudaratkan dia. Karena bisa jadi mengajarkan sebuah ilmu sebelum waktunya akan merusak seorang penuntut ilmu. Yang paling mengerikan adalah bisa merusak hatinya sehingga dia benci kepada Allah, sehingga dia benci kepada Rasulullah SAW. Dan itu banyak terjadi jamaah rahmatullah. Wafqat tarbiyah al-ilmiyah allati dzakaraha asy-Syatibi fil muwafaqat. Kata Syekh Saleh, sesuai dengan cara mengajar yang disebutkan oleh al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, setelah itu Syekh berpindah kepada perkara yang keenam yang bisa menumbuhkan pengagungan seseorang terhadap ilmu. Kata beliau, taqdimul aham fal muhim. Mendahulukan yang terpenting ketika menuntut ilmu. Apa yang terpenting? Jamaah rahmatillah Allah. Sebelum kita bacakan perkataan Syekh. Bagi seorang penuntut ilmu di dalam perjalanannya untuk menuntut ilmu, apa yang terpenting? Apa yang harus dia pelajari? Adab. Sebelum adab, tauhid. Kenapa tauhid yang terpenting? Kenapa tauhid yang terpenting? Kenapa diam semuanya jamaah? Ini mudah, nampaknya tidak terlalu sulit pertanyaan. Pondasi. Pondasi apa? Pondasi segala perkara adalah tauhid. Kata siapa? Oh, ini nggak bisa kata al. Seseorang ketika berhujjah, berbicara harus memiliki hujjah. Apa hujjahnya? Untuk belajar tauhid ini jemaah, sedang belajar tauhid bahkan. Betul tidak jemaah? Nah, kenapa dia yang terpenting? Karena ketika tauhid hilang,
maka hancurlah seluruh amalan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Dan hancurlah kehidupannya kelak di mana? Di akhirat. Dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Dalam surat Az-Zumar misalkan, lain asyrakta la yahbatanna amaluka, kata Allah. Jika engkau berbuat syirik Muhammad, maka amalanmu berguguran. Misalkan salah satu dalilnya itu. Dan dalil-dalil yang lainnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau mengatakan seperti ini jemaah. Ketika berbicara tentang ilmu yang paling bermanfaat, yang paling penting, yang sifatnya, yang ilmu tersebut sifatnya takmulun nafsu biidrakihi wal ilmu bihi. Yang dengan ilmu itu jiwa seseorang menjadi sempurna. Ya, dengan ilmu itu jiwa seseorang menjadi sempurna. Huwal ilmu billah, yaitu ilmu tentang Allah. Wa asma'ihi, dan nama-namanya. Wa sifatihi, apa artinya? Sifat-sifatnya. Taib. Wa af'alihi, apa artinya? Dan perbuatan-perbuatannya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Ada berapa kitab Allah Subhanahu wa taala yang antum tahu? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, satu lagi Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Ada di surat apa itu? Masya Allah, ini mumtaz ini. Ya, Suhuf Ibrahim wa Musa. Dan belum selesai kata Ibnu Qayyim, wa amrihi, yakni ilmu tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa nahyihi, dan larangan Allah. Dan beliau kemudian mengatakan, yakni Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa nau'un la yahsulu lin nafsi bihi kamal. Dan di samping ilmu tentang Allah, ada ilmu yang tidak membuat jiwa menjadi sempurna. Kata beliau, wa huwal ilmu alladzi la yadurrul jahlu bihi, yakni ilmu yang jika seseorang tidak mengetahuinya pun tidak ada masalah. Contoh misalkan seperti apa? Oh, Masya Allah, ini kelihatan dia gak suka pelajaran itu. Ya, ilmu apa misalkan yang kalau tidak tahu pun tidak ada masalah? Banyak. Kalau tahu pun kemudian tidak menyempurnakan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan satu contoh saja, satu ilmu. Masya Allah. Ilmu apa? Ilmu apa? Hah? Ilmu dunia. Semuanya. Semuanya. Tidak tahu pun tidak ada masalah. Apa buktinya? Hah? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca, tidak berpendidikan, bahkan sebagian dari mereka mantan budak, manusia yang dianiaya sepanjang hidup mereka, tidak punya kehormatan, tidak punya kedudukan sama sekali. Tapi kemudian mereka mengenal Allah, beriman kepada Allah, dan tidak ada yang lebih penting di dalam hati mereka melebihi Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka betul apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Tidak ada masalah. Nah, ketika seseorang menyadari ini, jamaah rahmatillah Allah, maka dia tahu perkara yang pertama yang harus dia lakukan ketika dia meniti jalan menuntut ilmu. Al-Imam jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya yang lain,
Bada'iul Fawaid. Beliau mengatakan seperti ini. Fama ashaddaha min hasrah, kata beliau. Tidak ada orang yang paling merugi. Wa ma'a'zamaha min ghabnah ala man afna awqatahu fi talabil ilmi. Dan tidak ada orang yang lebih tertipu melebihi orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Thumma yakhruju minad dunya, kemudian dia keluar dari dunia. Artinya dia meninggal, wafat, diwafatkan oleh Allah. Wa ma fahima haqa'iqal Qur'an. Dalam keadaan dia tidak memahami hakikat rahasia yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Wala basyara qalbahu asraruhu wa ma'ani. Rahasia dan makna yang terkandung dalam Al-Quran tidak pernah menyentuh hatinya. Fallahul musta'an. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Kalimat ini menunjukkan, kata para ulama, setelah mengenal ilmu yang membuat kita mengenal Allah, maka yang kemudian yang terpenting adalah mengenal kalamullah, mengenal Al-Quran Al-Karim. Ahibati fillah, jamaah rahmatullah Allah. Syekh Saleh mengatakan, qala Ibnul Jauzi fi saydi khatirihi, berkata al-Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab beliau Saydul Khatir. Saydul Khatir. Jam'ul ulumi mamduh. Beliau mengatakan mengumpulkan ilmu itu terpuji. Mengumpulkan ilmu terpuji. Mengumpulkan harta, apa jawabannya? Tercela, terlaknat. Apa dalilnya? Tadi ad-dunya mal'unah. Ada dalil yang lain yang lebih jelas, apa? Alhaakumut takatsur. Hatta terus tsumma kalla. Baik. Ila akhiril ayah, ila akhir surah. Ada ayat yang lain yang juga menunjukkan keburukan orang yang mengumpulkan harta. Yani tujuan hidupnya hanya untuk itu. Kemudian hartanya tidak bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Apa? Alladzi jama'. Surat apa itu? Ya betul. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada, yang mengumpulkan harta dan kemudian menghitung. Subhanallah, setiap yang mengumpulkan harta pasti menghitung. Jam 7 pagi dihitung, nanti jam 12 dihitung, mau tidur dihitung lagi. Ada yang hilang gak bisa tidur. Betul tidak sama? Wailun, kata Allah, wailun, celaka. Ustadz, ini khawatir ada yang tidak jujur. Tayyib, gak ada masalah. Tapi tidak perlu terus menerus apa yang hilang dari kita itu apa? Artinya apa jemaah? Bukan rezeki kita. Selesai masalahnya. Dan tidak akan pernah menjadi rezeki kita jika memang Allah tetapkan seperti itu. Pasti hilang. Alas. Makanya Imam Abdullah bin Mubarak ketika anak buahnya melakukan kesalahan di dalam perjanjian pembayaran hutang. Jadi Abdullah bin Mubarak hutang sama orang lain. Hutangnya 4.000, ditulis 40.000 dinar. Berapa bedanya? Ya sudah, berapa nolnya berapa kalau uang Indonesia? Banyak. Taib. Apa yang dikatakan Abdullah bin Mubarak? Ketika anak buahnya mengatakan ini 4.000 sebetulnya, tapi nolnya kebanyakan. Maka kata Abdullah ibnu Mubarak, a'tihi haqqah, berikan haknya. Kesalahan itu ada di tangan kita. Merasa berat untuk memberikan itu tidak? Satu. Yang kedua, beliau menjadikan itu sebagai isyarat ketika seseorang kehilangan harta yang banyak,
masif, habis. Beliau menjadikan itu sebagai tanda apa? Tanda dekatnya ajal. Karena ketika rizki seseorang habis, hilang, maka artinya habis pula jatah kehidupannya di mana? Di dunia. Masya Allah. Pas. Kita lanjutkan sedikit jamaah rahmatullah. Jam'ul ulumi mamduh. Mengumpulkan ilmu itu terpuji. Kata Imam Ibnu Jauzi, min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi. Ambillah dari setiap ilmu bagiannya. Wa la tajhal bihi. Janganlah engkau jahil tentangnya. Ilmu apa saja yang bermanfaat di dalam agama ini? Khudh, ambil. Kata beliau, fal hurru, karena sesungguhnya orang yang merdeka, hamba Allah yang merdeka untuk melakukan kebaikan, mencari kebaikan, muttali'un 'alal asrari, adalah orang yang senantiasa mencari rahasia Allah di dalam ilmu-ilmu yang ada. Itu sifat seorang hamba yang merdeka, kata Imam Ibnu Jauzi. Dia tidak akan pernah puas ketika dia tidak tahu tentang sesuatu. Jika itu berkaitan tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala dan juga agama Allah. Maka jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin, seorang muslim, seorang talibul ilmi tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah merasa puas. Jamaah rahmatillah Allah, Syekh Saleh kemudian menukil perkataan gurunya Muhammad ibnu Mani' rahimahullahu taala dalam kitab beliau Irsyadut Tullab. Syekh Saleh ini punya guru berapa jumlahnya? Kurang lebih? Beliau di antara ulama yang memiliki guru seperti ulama-ulama salaf. Jumlahnya kurang lebih 1000 orang gurunya. Antum berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 mungkin. Anggap 5 ya. Ada seorang ulama mengatakan seseorang yang punya guru hanya satu itu seperti seorang laki-laki yang cuman punya satu istri. Iya. Apa yang dimaksud oleh beliau coba? Seseorang yang hanya punya satu istri itu artinya apa? Coba. Artinya apa? Ini bukan bab poligami, cuman artinya apa? Kalau seseorang hanya punya satu istri, Tidak mampu. dia tidak mampu. Ada kelemahan pada dirinya. Ya. Dia tidak mampu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia kurang ilmu untuk bisa menikah lagi. Dia kurang harta untuk bisa menikah lagi, dan kemudian dia kurang adil. Dia tidak mampu untuk adil ketika dia hanya bertahan dengan satu istri. Tapi ini hanya permisalan jamaah rahmatillah Allah. Jangan langsung antum langsung berarti ya. Permisalannya itu, dari sisi itu yang dimaksud. Maka seseorang yang berguru, maka hendaknya sebetulnya dia mencari guru yang banyak, agar ilmunya, kebaikannya semakin banyak. Dan tidak boleh seorang guru kemudian memaksa muridnya untuk hanya belajar kepada siapa? Kepada dirinya. Itu tidak pernah dilakukan oleh siapapun dari kalangan salafus saleh. Kalau belajar ke sini jangan ke tempat lain. Gak ada. Selama guru yang dijadikan guru adalah yang memenuhi syarat sebagai seorang pengajar ilmu syar'i. Jamaah rahmatillah Allah. Terakhir sedikit lagi kita sebutkan perkataan Syekh Muhammad ibnu Mani, baris yang pertama. Kata beliau, wala yanbaghi lil fadil an yatruka ilman milan ulumin nafi'ah. Tidak pantas untuk seorang yang mulia untuk meninggalkan satu ilmu di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah, yang membantu seseorang untuk bisa memahami Alkitab dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita cukupkan sampai di situ jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya باذنillah taala. Semoga Allah menjaga hidayah dan juga kebaikan untuk kita semua jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, dan mempertemukan kita kembali insyaallah dalam keadaan yang terbaik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.